Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari Minggu ini, yang diberi nama Minggu ke-25 setelah Trinitatis, diambil dari Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ada jembatan yang begitu kokoh, begitu kuat, karena terbuat dari baja-baja yang sangat kuat. Jembatan itu terletak di antara kota Jogja dengan kota Muntilan. Saudaraku, para arsitektur yang membangun mengatakan bahwa jembatan ini kokoh, sangat kuat, dan bisa tahan di atas 100 tahun. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Justru baru berapa tahun jembatan itu rontok, meleleh, habis. Karena apa? Ternyata jembatan itu hanya dinyatakan kokoh, hebat terhadap gempa. Mau berapa skala Richter pun kekuatan gempa tidak akan bisa menghancurkan jembatan itu. Tetapi tidak disangka sebuah mobil tangki yang berisikan minyak pada saat itu atau bensin justru mengalami kecelakaan persis di atas jembatan, sehingga api pun berkobar sebesar-besarnya hingga melelehkan jembatan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu menyatakan bahwa
apa yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa abadi karena prinsipnya manusia itu tidak sempurna. Atau hal itu juga ingin menyatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak akan mungkin mengalami kekekalan. Demikian saudaraku, ketika murid-murid Yesus memuji-muji keindahan bait Allah di Yerusalem, mengeluh-elukan kebesaran, kekokohan bait suci di Yerusalem, sambil mereka menunjuk-nunjuk bangunan bait Allah itu, dan sekaligus mereka menyatakan kepada Yesus supaya Yesus juga turut untuk memuji kehebatan bangunan bait suci itu. Namun saudaraku, justru Yesus berkata tidak seperti yang mereka harapkan. Pada ayat 2, Tuhan Yesus berkata, kamu melihat semuanya itu? Atau Tuhan Yesus mau mengatakan kamu memuji kehebatan bangunan itu? Kamu memuji-muji keindahan bangunan itu? Kamu memuji-muji kekokohan bangunan itu? Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, ini bisa melebihi kerusakan bangunan disebabkan oleh gempa. Karena biar bagaimanapun bangunan yang kokoh itu pasti akan tetap ada batu 1, 2, atau 3 yang masih tersusun. Seperti biasa ketika ada gempa. Namun Yesus mengatakan justru tak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak. Berarti dia benar-benar akan mengalami kehancuran dan disamaratakan dengan tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seandainya kita salah satu dari murid Tuhan Yesus, tentu akan terheran-heran mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Atau mungkin kita seakan berkata di dalam hati, mengapa Tuhan Yesus membenci bangunan bait Allah itu? Mengapa Tuhan Yesus tidak senang dengan bangunan bait Allah itu? Saudaraku, karena murid-murid Yesus penasaran, istilah sekarang kepo. Mereka pun bertanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hanya berkata, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Itu sama dengan Yesus pun secara tidak langsung ingin berkata bahwa pada saat itu pikiran murid-murid Yesus itu telah disesatkan oleh kekokohan bangunan bait Allah, oleh keindahan bangunan bait Allah. Seakan-akan kekokohan bait Allah itu lebih kokoh dari Tuhan Yesus.
seakan-akan keindahan bait Allah itu lebih indah dari Tuhan Yesus, seakan-akan kehebatan bangunan bait Allah itu lebih hebat dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, hati-hati, jangan sampai kamu disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dengan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Yesus pun berkata, kamu akan mendengar deru perang, kamu akan mendengarkan dan melihat perang, dan berawas-awaslah karena akan terjadi kegelisahan di semua tempat. Tetapi itu belum kesudahannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di depan nas kita hari ini Tuhan Yesus berkata akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi ingat, Tuhan Yesus berkata, itu belum kesudahan. Ada banyak orang memakai ayat yang di atas tadi itu sebagai tanda-tanda bahwa dunia akan berakhir. Ketika Presiden Prabowo kita berkata, hati-hati sebentar lagi akan terjadi perang dunia ketiga. Itu dikarenakan ada banyak bangsa sekarang yang sedang berperang menghadapi bangsa Israel. Tapi saudaraku, apapun itu, kalaupun itu bahagian yang ingin dikatakan oleh Yesus, tapi itu belum kesudahan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana bait Allah yang kokoh itu, yang indah itu, yang hebat itu hancur. Pada tahun 70, rontok rata dengan tanah tanpa ada batu yang tersusun. Nah saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ternyata benar. Tentu itu adalah sebuah gambaran yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya dunia ini akan berakhir. Jangan pernah terpana oleh kekokohan bangunan yang ada di dunia ini, seakan-akan itu akan bertahan lama, saudaraku. Bait Allah yang hebat itu ternyata dia hancur sesaat. Nah saudaraku, tentu apalah artinya keindahan bait Allah yang dibangun oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel pun tidak mau mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Bangsa Israel seakan-akan ingin mempertontonkan buatan tangan mereka. Bait Allah itu lebih kokoh dari Tuhan Yesus. Yesus ingin menyatakan bahwa yang kokoh itu adalah Dia, yang hebat itu adalah Dia, yang dapat terus bertahan sepanjang masa itu adalah Yesus. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika akan terjadi siksaan, akan dibunuh, akan dibenci, dan itu terjadi bagi orang-orang Kristen atau pengikut Yesus pada zaman mula-mula itu, atau sebut saja pada zaman
Yesus dan terus sampai kepada zaman Rasul Paulus, bagaimana orang Kristen itu disiksa. Ada banyak yang murtad dikatakan oleh Yesus, akan banyak yang murtad. Tetapi saudaraku, kasih pun dikatakan akan berkurang karena semua sudah saling benci. Akan ada nabi palsu yang menyesatkan, seakan-akan ajarannya adalah benar tapi menyesatkan. Makin bertambah kedurhakaan, makin bertambah orang yang tidak lagi memiliki kasih dan dingin. Tapi Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu akhir dari sekian banyaknya minggu yang dinamakan Trinitatis. Minggu ke-25 setelah Trinitatis adalah yang terakhir, karena minggu depan kita akan masuk ke minggu akhir tahun gereja. Di sana akan dibacakan nama-nama orang yang meninggal. Itu sekaligus ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Sama dengan bait Allah yang kokoh itu akan berakhir. Oleh karenanya jangan pernah menyanjung-nyanjung kehebatan apapun yang ada di dunia ini, karena itu akan berakhir. Ketika saya dulu masih SMA, semua orang mengeluh-elukan petinju yang hebat bernama Mike Tyson, yang digelari si leher beton. Semua pengamat mengatakan bahwa Mike Tyson tidak akan mungkin dapat terkalahkan kalau dia tidak akan tua. Nanti tunggu dia sudah tua, dia kemudian menggantungkan sarung tangannya, itulah akhir kekalahannya. Saudaraku, tidak lama setelah Mike Tyson meninggalkan Yesus dan berubah nama menjadi Abdul Aziz, maka dia tidak memiliki kekuatan apapun. Kemudian dia ditaklukkan oleh petinju tua yang sudah sempat menggantungkan sarung tinjunya, dan kemudian menaklukkan Mike Tyson yang tadinya dia mengandalkan Yesus tapi kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan di sini, akan banyak orang yang murtad. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk waspada. Kita teringat saudaraku, waktu saya pendeta HKBP di Resort Bandung, Rio Marta Dinata, dihebohkan dengan berita seorang pendeta ya yang bermarga Sibuaya itu. Dia justru memberikan berita-berita yang menyesatkan bahwa dunia akan kiamat. Jemaatnya diminta untuk semua menjual harta bendanya, mengumpulkannya dan memberikannya kepadanya. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, tak ada seorang pun yang tahu kapan dunia ini akan berakhir. Hanya Bapa saja yang tahu. Ketika saudaraku pendeta Sibuaya diinterogasi oleh polisi, kenapa engkau tega untuk memberikan berita bohong kepada jemaatmu? Jawabannya hanya sederhana, ketika aku bertahan memberitakan berita yang benar, ya banyak jemaatku cuek-cuek aja ketika aku memberitakan tentang keselamatan. Tetapi ketika aku membuat berita-berita bohong, justru mereka suka. Saudaraku, nampaknya ini juga
yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius beberapa waktu yang lalu, bahwa akan banyak jemaat yang hanya ingin memanggil pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa menyenangkan hatinya, telinganya, yang bisa membuat lelucon-lelucon, sehingga akan banyak jemaat yang berkata khotbah yang hebat itu, khotbah yang dahsyat itu, ketika jemaatnya bisa dibuat tertawa, hahaha. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu khotbahnya itu menikam, menusuk hati, menusuk pikiran, maka itu tidak disukai. Pendeta Yusuf Roni beberapa 30 tahun yang lalu, saya pernah mendengar dia berkhotbah. Ketika khotbah itu menusuk hatimu, menusuk pikiranmu, menusuk imanmu, justru engkau harus melipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena ternyata firman-Mu masih menusuk hatiku, masih menusuk pikiranku. Itu pertanda bahwa imanku masih hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-25 setelah Trinitatis, topiknya mengatakan orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Itu sekaligus ingin menyatakan bahwa, hei murid-muridku, hei orang banyak, itu sama dengan pendeta Lundu Simanjuntak yang sedang berkhotbah. Bagi saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, tentu juga diingatkan, hei, dunia ini akan berakhir. Dunia ini pada akhirnya akan berhenti. Oleh karenanya bertahanlah untuk berimankan kepada Tuhan Yesus, bahwa kemudian akan banyak orang yang mencoba untuk mempengaruhimu, tapi orang yang bertahan sampai akhir itulah yang akan selamat. Nah, saudaraku, okelah kita tidak berhadapan dengan pendeta palsu. Okelah kita tidak berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu. Tapi saudaraku, keadaan hidupmu itu bisa melebihi pendeta palsu. Keadaan hidupmu itu, jika engkau tidak hati-hati, itu bisa menjelma menjadi iblis, saudaraku. Maka Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah hai orang-orang kaya. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Pakai kekayaanmu itu justru semakin memantapkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan malah merontokkan imanmu seakan-akan hartamu itu adalah segala-galanya. Saudaraku, ingatlah bagaimana hanya dalam waktu 7 menit orang kaya raya yang ada di Aceh menjadi miskin raya. Orang yang memiliki gedung-gedung gede, rumah-rumah mewah, hanya dalam waktu 7 menit hancur, saudaraku. Orang yang memiliki kebun kelapa sawit sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, bahkan mungkin sekian ribu hektar, habis, saudaraku, hancur. Hanya karena air laut yang kemudian muncul ke daratan yang disebut dengan tsunami Aceh. Ratusan ribu orang mati hanya dalam waktu 7 menit, saudaraku. Oleh karenanya ketika Yesus berkata, hati-hati, waspadalah, bertahanlah terus. Ketika engkau adalah orang miskin, saya selalu berkata dalam khotbahku, jangan besarkan kemiskinanmu, karena itu akan merontokkan imanmu. Tapi besarkanlah kehebatan Tuhan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus, kekayaan Tuhan Yesus di tengah kemiskinanmu. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, walau aku miskin, tapi sanggupkan aku untuk terus berbuat baik kepada banyak orang. Memang bisa? Oh, bisa dong. Karena Allah telah memberikan contoh, janda yang miskin yang di Sarfat itu justru dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Eli, saudaraku. Sehingga tidak ada alasan untuk bertahan itu nanti kalau kita sudah memiliki banyak harta. Enggak, saudaraku. Bukankah Lazarus yang miskin raya itu menikmati kemiskinannya, tak memberontak dia. Dia nikmati, dia tidak malu menjadi peminta-minta. Tapi akhirnya
justru dia yang masuk ke sorga? Bukankah yang kaya raya itu yang mengatakan dan mengandaikan kekayaannya itu adalah segala-galanya, tapi karena imannya tertutup dan kemudian dia pun masuk ke neraka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita bertahan dalam hidup ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi saudaraku. Suamimu itu bisa saja menjadi iblis bagimu. Ketika dia berkata kepadamu, "Mama, besok kan libur, yuk kita ke puncak saja." Katakan kepada suamimu, jangan menjadi iblis papa kepada mama, anak-anakmu ini, besok hari Minggu kita harus ke gereja. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bait Allah yang ada di Yerusalem itu tidak sama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menginginkan itu lebih baik rontok, karena di tengah bait Allah yang indah dan kokoh itu tidak ada Tuhan Yesus di sana. Karena orang-orang Israel tidak mau menerima, apalagi mempercayai Tuhan Yesus. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, undang Tuhan Yesus ada di sana. Ya enggak perlu kita undang juga, Tuhan Yesus ada. Persoalannya pakailah terus Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki itu tidak akan sanggup untuk membuat kita bertahan sampai akhir zaman. Jabatanmu setinggi apapun tidak akan bisa membuatmu bertahan sampai akhir zaman. Kekayaanmu sebanyak apapun tidak akan bisa membuatmu bertahan sampai akhir zaman. Kepintaranmu seperti apapun tidak akan bisa membuatmu bertahan sampai akhir zaman. Kemiskinanmu pun kalau kau besar-besarkan tidak akan membuatmu bertahan sampai akhir zaman. Yang bisa membuat kita bertahan sampai akhir zaman adalah hiduplah terus di dalam Yesus. Itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Aku hidup di dalam Yesus, aku mati juga di dalam Yesus. Aku hidup untuk Yesus, aku mati juga adalah untuk Yesus. Oleh karenanya, untuk apa stres kalau penyakitmu tak kunjung sembuh pada saat ini? Kalau pekerjaanmu begitu-begitu saja, temanmu sudah lebih dulu naik jabatannya ketimbangmu yang lebih dulu bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalaupun saat ini engkau belum mendapatkan jodoh, ataupun kalau saat ini engkau sudah menikah bertahun-tahun belum mendapatkan anak, kalau anakmu semua sudah menikah, sampai sekarang pun engkau belum mendapatkan cucu. Saudaraku, sekalipun itu kau dapatkan semua yang kau inginkan, yang pasti bukan itu yang membuatmu bisa bertahan sampai akhir zaman. Ada banyak orang membunuh anaknya, ada banyak orang yang membunuh orang tuanya, ada juga orang yang membunuh kakek dan neneknya. Itu berarti saudaraku, dunia ini bukanlah sesuatu yang dapat menyenangkan kita secara permanen, tetapi hanya Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita terus bertahan sampai akhir. Kita tidak tahu, sekarang kita tertawa-tawa, jangan-jangan minggu depan nama kita disebutkan bahwa kita sudah meninggal dunia. Tentu harapan kita jangan ada disebutkan nama kita minggu depan. Tapi faktanya saudaraku, warta itu sudah ditutup oleh pendeta, tapi ternyata masih ada warta tambahan yang meninggal, karena meninggalnya pukul 05 pagi pada saat minggu akhir tahun gereja. Oleh karenanya Yesus sekali lagi berkata kepada kita lewat khotbah ini, waspadalah terhadap apapun, bertahanlah, karena dunia ini akan berakhir. Siapa yang bertahan, dia akan diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan sekaligus menguatkan kami bahwa sesungguhnya tak satu pun di dunia ini yang dapat kami pakai sebagai pertahanan kami untuk dapat bertahan sampai akhir zaman.
Tak satu pun di dunia ini yang dapat kami pakai untuk pertahanan agar kami memperoleh keselamatan kalau bukan hanya Tuhan. Gambaran bait Allah yang kokoh itu tidak berarti apa-apa karena Engkau tidak ada di sana. Tuhan yang di surga, kami mohon biarlah Engkau yang akan terus meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan selalu setia kepadamu. Ya Allah, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang masih Tuhan pakai terus sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu, sebagai perpanjangan mulut-Mu, sehingga berita kebenaran Injil, berita kebenaran Tuhan Yesus itu masih terus dapat kami beritakan. Itu semua adalah karena kasih Tuhan. Berkatilah para pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia berikut dengan para anggotanya. Biarlah Tuhan kami semua tetap setia. Tuhan pakai lewat yayasan ini untuk menjatakan kebenaran-Mu, baik secara tatap muka maupun secara online. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu bahwa minggu depan tahun gereja akan berakhir dan akan masuk Tuhan ke tahun baru gereja ini. Pada minggu depan Tuhan, kami akan diingatkan bahwa dunia ini akan berakhir, di mana nama-nama saudara-saudara kami yang meninggal akan dibacakan. Itu tentu ingin mengingatkan agar kami menyadari dunia ini akan berakhir, hidup ini pun akan berakhir. Oleh karenanya Engkau mengingatkan kami untuk waspada agar kami tidak dihancurkan oleh godaan apapun, sehingga kami dapat bertahan sampai akhir zaman agar kami memperoleh keselamatan. Kami serahkan Tuhan kepadamu doa kami ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.